Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang sedang mengadakan kegiatan keagamaan yaitu sosialisasi mengenai Toharo. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Siti Aminatus Zuhroh, dan ada Aulia Putri Nur Hidayati, ada Gardean Danendra Kirsyardi, ada Farisandi Paramastya, dan ada Mesa. Selanjutnya yaitu kita akan mempresentasikan tentang Toharo yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Oke, yang pertama ada najasah. Najasah atau najis secara bahasa artinya kotoran. Najasah atau najis dalam istilah syariat adalah najasah atau najis secara bahasa artinya kotoran. Najasah atau najis dalam istilah syariat adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Dalam ilmu fikih ialah kotoran atau sesuatu yang menjijikan yang bisa menghalang kesempurnaan sholat. Ada 3 kategori najis. Yang pertama yaitu mukhafafah, air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan hanya mengonsumsi ASI. Untuk yang kategori kedua ada mutawasitoh, itu najis yang memiliki bentuk, rasa, warna, dan bau, dan yang tidak memiliki keempatnya hukumnya. Yang najis kategori ketiga yaitu mughaladzah, yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi. Lalu cara menyucikan najis tersebut, untuk yang najis mukhafafah itu dengan cara memercikan air pada tempat najis sampai tempat tersebut basah. Untuk najis mutawasitoh, yaitu dengan cara menghilangkan 4 perkara, dibasuh dengan air yang dialirkan atau dibasuh dengan air meskipun cuma sekali. Lalu untuk najis mughaladzah itu dengan cara dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satu dari basuhan tersebut dicampur dengan debu. Lalu bagaimana dengan keputihan? Keputihan itu termasuk wadi sehingga dihukumi najis dan keluarnya termasuk membatalkan wudhu. Jika cairannya berwarna keruh atau kuning, itu bagaimana? Qaul asah dihukumi haid jika keluar pada masa-masa haid. Qaul sani tidak dihukumi haid kecuali keluarnya pada masa kebiasaan atau haid. Ki'il itu dihukumi haid jika didahului darah kuat hitam atau merah. Assalamualaikum. Selanjutnya tentang wudhu yang akan disampaikan oleh Gardean. Selanjutnya, menurut bahasa, pengertian wudhu berasal dari kata wada'ah yang berarti kebersihan dan baik. Dan sederhananya, pengertian wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wudhu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sementara itu, dilansir dari pengertian wudhu secara istilah adalah menggunakan air yang dapat menyucikan pada 4 anggota, yaitu tubuh, wajah, tangan, kepala, kaki, dengan sifat yang khusus menurut syariat. Berikutnya, Al-Quran mewajibkan seorang muslim untuk berwudu sebelum hendak melakukan sholat. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jika kalian berdiri untuk mendirikan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dengan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku, dan basuhlah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Berikut beberapa sunnah berwudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Pertama, membasuh kedua telapak tangan. Kedua, menggosok gigi dengan siwak dan berkumur. Ketiga, memasukkan air ke dalam hidung, menyapu air ke seluruh kepala, membasuh kedua telinga, bagian luar dan luar, mendahulukan yang kanan, menggosokkan celah-celah jari tangan, kaki dan janggut jika panjang. Lakukan itu sebanyak 3 kali berturut-turut, yaitu bersambung dari awal sampai akhir tanpa jeda. Berikut tata cara wudhu berikut. 1. Memulainya dengan niat wudhu. Nawaitu wudhu ada sil ashuri fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena fardhu Allah. Kedua, membaca basmalah kemudian berkumur. Membaca basmalah ini dilakukan sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Namun bila untuk membaca basmalah, itu akan tetap sah. Selanjutnya berkumur sebanyak 3 kali dan membersihkan gigi hingga bersih agar tidak ada bekas makanan di gigi. Disunahkan juga untuk membersihkan hidung dengan menghirup air dengan sekali hirup dan mengeluarkannya dengan cara memencet hidung dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. 3. Mencuci muka 3 kali. 4. Mencuci kedua belah tangan hingga siku, mengusap kepala. Di sini Rasulullah SAW mencontohkan tentang caranya mengusap kepala, yaitu dengan kedua telapak tangannya yang telah dibasahi dengan air. Lalu ia menjelekkan kedua tangannya mulai dari bagian depan kepala sampai ke belakang tengkuknya. Berikutnya, membersihkan kedua telinga. Di sini setelah mengusap kepala dilanjutkan dengan membersihkan kedua telinga tanpa perlu mengambil air lagi, jadi langsung. Ketujuh, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Untuk bisa membasuh kaki hingga mata kaki ini, Rasulullah SAW mendahulukan kaki kanan sehingga 3 kali, kemudian kaki kiri juga demikian 3 kali juga. Saat membasuh kaki, Rasulullah menggosok-gosokkan jari kelingkingnya pada sela-sela jari kaki. 8. Membaca doa setelah wudhu, itu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illa huwa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min tawakkilina wa ja'alni min tawakkilina wa ja'alni min ibadika sholihin, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Ibrahim. Selanjutnya ialah mandi. Pengertian mandi itu sendiri adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Mandi wajib dilakukan dengan cara menyiram seluruh anggota badan, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air bersih. Niat mandi wajib yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi atau minal haidi atau minal nifasi fadlillahi ta'ala. Rukun mandi. Niat
Yang tadi niatnya yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi atau minal nifasi fadhlillahi ta'ala. Niat itu sendiri dilafalkan pada saat membasuh anggota yang pertama. Anggota yang pertama saat mandi ialah membasuh kepala, yaitu mulai dari ujung kepala itu sambil membacakan niat. Selanjutnya, niat menghilangkan hadas haid, nifas, atau hadas besar secara umum. Sebaiknya niat dilaksanakan bersamaan dengan membasuh bagian kubul atau dubur yang tampak ketika jongkok. Jadi mandi wajib itu kalau bisa dilaksanakan atau dilakukan dalam keadaan jongkok. Nah, itu dimulai dari penyiraman pertama, basuhan pertama itu dari atas kepala, disertai dengan niat, baik itu di lisan maupun di dalam hati. Nah, mengalirkan air itu air wajib mengenai seluruh anggota tubuh yang terlihat, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, dari beberapa wanita itu banyak mempermasalahkan apakah potongan kuku dan rambut wajib dibasuh. Nah, itu memiliki beberapa pendapat dari setiap mazhab atau ulama. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Nah, sekarang kita logikalah. Kalau misal kaki yang diamputasi, apa wajib dibasuh? Sedangkan di kaki kan juga ada kukunya gitu. Yang kedua, anggota yang wajib dibasuh adalah anggota yang dibawa sholat. Nah, apakah potongan rambut dan kuku wajib dibawa sholat? Nggak mungkin kan, soalnya ketika apabila rambut itu rontok, itu kan nggak dibawa ketika sholat. Gitu. Cuma rambut yang emang udah ada di atas kepala yang dibawa gitu. Selanjutnya tentang tayamum. Selanjutnya tayamum. Tayamum secara bahasa artinya bermaksud, sedangkan secara istilah yaitu menyampaikan atau meratakan debu ke muka dan kedua tangan dengan syarat tertentu. Tayamum merupakan pengganti wudhu dengan syarat adanya halangan sekit ataupun musyafir. Kemudian rukun tayamum 4, yang pertama adalah niat. Bacaan niat nawaitu tayamuma li isti, kemudian mengusap muka, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, yang keempat tertib. Sedangkan sunnah tayamum ada 3, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan anggota kanan, yang ketiga berurutan. Sekian dari kelompok kami. Apabila teman-teman semua ingin bertanya, kami persilahkan. Permisi, izin bertanya. Iya, silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya?
Oh iya, ada tambahan mengenai tayamum. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, ada tambahan untuk tayamum. Nah, ketika mempraktekkan tayamum itu pertama telapak tangan itu ditaruh di debu yang mau digunakan untuk tayamum. Nah, kalau sudah itu kan dipukulkan di debu. Apabila sudah menempel di debu, nah sebelum diusap ke wajah itu digedulkan dulu. Apa ya bahasa Indonesianya? Diginikan dulu. Biar debunya itu nggak mungkin kan ya kalau kita membasuh muka itu menggunakan banyak debu yang ada di tangan kita gitu. Jadi debu yang digunakan itu digedruk dulu biar debu yang mau diusap ke wajah kita itu nggak semuanya gitu. Tapi jangan sampai hilang debu itu. Jadi naruh tangan di debu, terus digedruk selama 3 kali, terus ditaruh di wajah, diputar, itu dalam hati sambil mengucapkan niat. Itu cara mengusapnya sama seperti halnya wudhu gitu. Dan setelah membasuh muka, pertama itu mengambil debu kembali, digedruk kembali, lalu diusapkan ke muka kembali. Itu sebanyak 3 kali. Nah, untuk selanjutnya dilakukan ke tangan juga, seperti halnya wudhu pada umumnya gitu. Dan ketika menggunakan debu ketika tayamum, itu kalau bisa satu arah. Misal debu kan kita menggunakan 2 tangan, yang ini tuh sudah ada debunya gitu. Yang pertama membasuh tangan sebelah kanan terlebih dahulu. Yang kita gunakan tangan sini itu harus setengahnya. Yang pertama setengah dari telapak tangan kita ini. Jadi gini, kelihatannya setengah gini ya. Kelihatan kan teman-teman? Telapak tangan yang setengah ini digunakan untuk membasuh bagian tangan yang depan sampai siku-siku. Nah, untuk selanjutnya kan yang sini sudah digunakan. Selanjutnya yang sini, yang bagian sini digunakan untuk tangan bagian dalam. Ini. Kenapa hal itu harus dihati-hati? Karena debu itu seperti air, ada juga yang mustakmal. Sedangkan mustakmal itu makruh untuk digunakan gitu. Bisa dikatakan tidak bisa mensucikan karena air mustakmal itu juga air yang suci tapi tidak mensucikan gitu teman-teman. Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan? Mengenai najis, wudhu, sama mandi dan tayamum, apabila teman-teman masih ada yang dibingungkan ketika kalian menjalankan mengenai toharo ini dalam kehidupan kalian selama sebelumnya, mungkin bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Dipersilakan, sangat dipersilakan. Mungkin mengenai najis, cara mensucikannya mungkin ada yang belum paham, atau mengenai wudhu itu batasnya sampai apa, air yang digunakan itu seperti apa, boleh, silakan.
Di room chat ada yang bertanya, bagaimana cara mensucikan darah haid di lantai. Nah, bagi teman-teman yang perempuan semuanya, laki-laki juga bisa, mungkin kalian nanti akan mempunyai istri gitu ya. Cara mensucikan darah haid di lantai yaitu hilangkan dulu darahnya menggunakan tisu yang diberi air, atau kalian juga bisa mercikkan air ke tempat haid yang ada darahnya tadi menggunakan tisu. Nah, tisu yang digunakan itu harus diganti selama 3 kali. Tidak boleh menggunakan tisu yang sama, gitu. Sampai warna dan baunya itu hilang. Karena kategori najis itu ketika ada warna, bau, dan sifat atau zatnya. Apabila ketiga-tiganya sudah hilang, itu bisa dikatakan suci. Begitu. Untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Ilham Satria Pratama. Mbak Aulia yang akan menjawab. Kepada Mbak Aulia, silakan. Orang yang bertayamum itu boleh menjadi imam bagi orang yang berwudu jika dia bertayamum karena uzur syar'i atau dari hadas kecil atau hadas besar, maka dia boleh mengimami sholat bagi orang yang bersuci dengan air atau berwudu, tidak masalah dalam hal itu. Jika didapatkan orang yang layak menjadi imam lalu dia menjadi imam juga itu nggak apa-apa. Jadi boleh. Tambahan dari saya, dan kalau bisa orang yang bertayamum menanyakan tempat di mana air yang ia gunakan untuk berwudu, gitu. Jadi kita boleh boleh melakukan tayamum apabila itu benar-benar tidak ada air, gitu. Jadi misal kita berada di daerah yang emang benar-benar nggak ada air, itu baru diperbolehkan berwudu. Kalau dari desa seberang masih ada air, itu harus diusahakan untuk mengambil air dari desa seberang, gitu. Tidak boleh mengambil kehendak wis langsung tayamum gitu, tidak boleh. Karena usahakan mencari terlebih dahulu. Apabila tidak ada, baru bisa bertayamum, gitu. Siap, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Pertanyaan ketiga, apakah niat itu harus dibarengi dengan perbuatan? Nah, beberapa ulama itu mengatakan bahwa niat itu ada 2, yaitu niat dari lisan dan niat dalam hati. Niat dari lisan itu sebelum kita melakukan perbuatan. Misal wudhu. Wudhu yang pertama dilakukan adalah membasuh muka. Nah, sebelum kita membasuh muka, itu kita mengucapkan niat dengan lisan, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Nah, setelah mengatakan niat dalam lisan, dilanjutkan dengan membasuh muka.
Nah, ketika membasuh muka itu, di dalam hati juga berkata, saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Gitu. Baru. Nah, kalau bisa, misal wudhu ya, kalau bisa, wudhu kan ada 3 gerakan untuk membasuh muka. Nah, gerakan pertama itu diselingi gini. Saya berniat wudhu. Terus gerakan kedua, untuk menghilangkan hadas kecil. Gerakan ketiga, karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Gimana, Mas Farisandi? Baik, apabila sudah tidak ada yang bertanya, kami tutup terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam kegiatan kami pada malam hari ini, yaitu sosialisasi mengenai Toharoh. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami sosialisasikan tentang Toharoh bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila kami ada salah kata atau perbuatan, dimohon untuk memaafkan. Terima kasih, saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Joyce. Waalaikumsalam.